Pemirsa, hingga siang ini pengecekan ketat masih diberlakukan kepada calon penumpang yang akan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari untuk informasi selengkapnya. Yunia, seperti apa proses pengecekan yang harus dilewati oleh tiap calon penumpang di sana? Vera, otoritas Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah menyarankan kepada setiap calon penumpang agar tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setidaknya 4 jam sebelum keberangkatan. Mengapa? Karena memang ada sejumlah pengecekan yang harus dilewati oleh setiap calon penumpang tanpa terkecuali. Kalau bisa saya gambarkan, tempat saya melaporkan saat ini adalah drop point Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian para calon penumpang ini hanya boleh melewati gate 3, di mana di sana sudah ada petugas gabungan dari TNI Polri dan juga dari petugas keamanan bandara yang akan mengecek dokumen-dokumen dari para penumpang ini, seperti misalnya kartu identitas, lalu kemudian kartu tiket perjalanan itu sendiri, lalu kemudian ada surat keterangan sehat atau surat keterangan bebas COVID-19, dan juga ada surat keterangan perjalanan yang menjelaskan sebenarnya apa tujuan dari perjalanan ini, entah itu perjalanan dinas, perjalanan keperluan mendesak keluarga, atau yang lain, seperti salah satunya untuk para pekerja migran Indonesia yang ingin kembali ke tempat tinggal asal mereka masing-masing. Nah, setelah mereka selesai melakukan pengecekan pertama, mereka akan menuju ke pemeriksaan kedua setelah pemeriksaan X-ray yang pada umumnya memang dilakukan di bandara. Nah, di dalam pengecekan kedua ini dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di sini semua dokumen yang dicek di pemeriksaan pertama akan dicek ulang, dan mereka juga harus mengisi health alert card berwarna kuning atau kartu kewaspadaan kesehatan, dan juga formulir penyelidikan epidemiologi yang diberikan oleh personel KKP yang berjaga di sini. Lalu kemudian setelah itu semua beres, mereka akan diberikan surat clearance yang nantinya ini akan menjadi tiket bagi mereka untuk melakukan proses check-in. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah setiap penumpang atau calon penumpang ini diharuskan membawa surat keterangan sehat atau surat keterangan bebas COVID-19 dan surat keterangan perjalanan. Jika mereka tidak membawa ini, maka mereka diharuskan untuk kembali ke tempat asal mereka, dan tidak ada pengecekan kesehatan di sini. Yang akan diberlakukan pengecekan kesehatan di bandara hanyalah mereka yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari penerbangan internasional dan atau mereka yang transit di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ini memang proses yang berlaku tidak hanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun juga di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena memang dua terminal ini yang memang difungsikan untuk penerbangan terbatas saat ini. Vera. Ya, Ayu, lalu maskapai apa saja yang telah beroperasi mulai hari ini? Sejak dioperasikan kembali moda transportasi udara sejak 7 Mei 2020 yang lalu, sudah ada 3 maskapai, yakni Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan juga Citylink yang sudah beroperasi sejak tanggal 7 Mei 2020. Namun per hari ini ada 2 maskapai dari Lion Group yang juga mulai beroperasi, yakni Lion Air dan juga Batik Air, dengan beberapa penyesuaian, karena tadi memang yang bisa digunakan hanyalah Terminal 2 dan juga Terminal 3, dan tepat ini Terminal 2 Gate 4 dan Terminal 3 Gate 3, yakni penerbangan domestik Lion Air yang semula di Terminal 1A ini dipindahkan ke Terminal 2E, penerbangan internasional Lion Air, Batik Air, Malindo Air, dan Thai Lion Air dari Terminal 2F ini dipindahkan ke Terminal 3, dan penerbangan domestik Batik Air ini dari Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2E, karena memang untuk kawasan Jabodetabek hanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang difungsikan untuk moda transportasi udara. Dan situasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini bisa kami laporkan cukup ramai oleh para penumpang yang silih berganti datang untuk melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah. Tadi kami mengecek sejak pagi hari, setidaknya ini dari website resmi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para penumpang yang menggunakan pesawat Lion Air dan juga Batik Air yang baru beroperasi saat ini sudah menuju ke sejumlah wilayah seperti Ambon, Makassar, Palu, Gorontalo, Bali, dan juga Surabaya. Demikian, Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari Soekarno-Hatta.